Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-hikmatul khamisah wal ishruna ba'dal mi'atain. Di sini hikmah ke 225. Nah, videonya sampai sini udah jadi balik. Kita alim tak. Apabila kamu telah tahu, yakin, paham, ngerti, tahu. Anna syaitana sesungguhnya setan itu layak kebulu, tidak lupa, nggak lalai angka darimu. Setan itu nggak pernah ngasoh godain kita. Kamu udah tahu. Fala takbul, maka janganlah kamu lalai. Anta kamu aman nasiyatuka, aman dari jatnya nasiyatuka, ubun-ubunmu itu biadihi ada di bawah kekuasaannya. Siapa maksudnya? Allah. Jadi kalau kamu tahu setan gak pernah ngasoh, godain, ganggu kamu, maka kamu jangan sampai lupa kepada Allah, gitu maksudnya. Ja'alahu, menjadikan Allah kepada setan, laka bagimu itu aduan sebagai musuh, liyahusaka, agar supaya kamu kedorong berkumpul bihi dengan sebab setan ilaihi kepada Allah. Jadi Allah jadiin setan sebagai musuh agar kamu dekat ke Allah, karena minta perlindungannya ke siapa? Ke Allah. Jadi ada bagusnya ya setan buat kita dekat ke Allah. Waharroka, dan menggerakkan Allah alaika kepadamu an-nafsa, kepada nafsumu. Nafsu gerak, punya nafsu, nafsu teh selalu ngajak kesono kemari. Allah menggerakkan nafsu kita. Apa tujuannya? Liyudima, liyudima. Di situ liyaduma. Kalau di sini liyudima. Di sini nggak pakai wawu, pakai ya. Liyudima itu tak kene. Liyudima, liyaduma, supaya apa? Dawam, continue, selalu. Ikbalaka, menghadap kamu alaihi kepada Allah. Jadi Allah ke nyiptain nafsu ngajakin ke jelek baik agar kamu akhirnya mengakibatkan kamu sering ngadep kepada Allah. Kan kalau gara-gara nafsu akhirnya dosa, gara-gara dosa akhirnya minta ampun kepada Allah. Jadi minta ampun kan ngadep ke Allah, minta maaf ke Allah teh. Itu gara-gara apa? Dosa gara-gara siapa? Nafsu. Kalau nafsu kan kendaraan setan. Makanya ada bahasa gini ulama, ada nafsu, ada hawa nafsu. Kalau nafsu mah emang udah ada di kita. Dia mah jadi satu udah sama daging darah kita. Nggak bisa dipisah. Makanya Nabi nyebutnya kan itu jihad akbar, ngelawan nafsu. Kenapa? Dia mah godaannya dari dalam. Kalau setan itu gangguan dari luar. Nah setan biasanya ngebisiknya ini, kalau nafsu dorongannya masih bisikan setan, disebutnya hawa nafsu. Ada yang gila gitu. Jadi contoh gini, orang kagak pernah nyolong, pas dia pengen nyolong, setan bisik,
ambil. Karena nafsunya belum terbiasa, itu mikir. Ambil jangan ya. Itu kalau bulantannya masih kayak holy pol sama tison sama holy pill. Ambil jangan ya. Udah ambil, pandai. Orang ambil. Itu buat bisa ngambil aja perlu waktu. Akhirnya ngambil. Habis ngambil nyesel. Karena baru itu nyolong. Ya, nyolong. Nah, pertama itu masih hawa nafsu. Ngambil kedua, setan goda lagi. Tapi proses perangnya nggak seseru yang pertama. Ambil. Kemarin juga ngambil. Ambil jangan ya, ambil. Ambil. Habis nyolong, nyeselnya dikitan. Nanti kalau yang ketiga, pas ada kesempatan, setan minggir, diliatin aja, diambil orang. Nah, diambilnya udah nggak perang lagi, kebiasaan, ambil. Nyeselnya enggak, kenapa? Karena udah dia gitu. Nah udah itu baru mujibalah, nafsu jeleknya udah nempel. Itu kan sama kayak orang biasa sholat, biasa ninggalin sholat. Nah itu gitu nanti. Kalau biasa sholat, pas ninggalin setan udah target. Kan setannya kalau kagak bisa menyegah orang sholat, orang itu dikejar nunda sholat. Johor mah parang asar udah jam 3.15, jam 3 gini candak. Nah terakhirnya kalau udah mepet sama setan tetap diusahainnya ninggalin. Tapi kalau pertama ninggalin nyesel, 2 kali ninggalin nyeselnya dikitan, 3-4 kali kesana ya udah nggak nyesel pisan, udah gak ada bedanya sholat apa nggak ninggalin sholat deh. Gitu. Nafsu sama hawa nafsu. Jadi tinggal lihat kita kalau pas abis maksiat nyeselnya, apalagi sampai ora pisan, buset jelek amat gue ya gitu. Kalau masih ada nyesel, masih ada bagus-bagusnya itu, berarti masih digoda setan. Lah kalau kan jelek orang nyeselnya, berarti setan kayak udah sedekap, liatin. Udah jangan digoda, lepasin lagi nyolong. Udah ntar kayak anu gitu. Nah di sini idza alimta anna syaitan la yaghbulu anka. Apabila sekarang kamu udah tahu sesungguhnya setan nggak pernah meleng dari kita. Jadi waktu ada ulama ditanya setan tidur nggak? Kalau setan tidur niscaya kita punya waktu buat istirahat. Setan mah nggak pernah tidur. Gitu. Setan tuh pernah tidur 2 kali. Sekali itu waktu ngikut ngepung rumah Nabi, itu ketiduran katanya setan. Sampai Nabi keluar itu setan kayak gangoh. Yang satu lagi tahu apa? Itu doang apa 2 ya? Jadi kamu tahu setan gak pernah lalai darimu. Nah, wahai orang yang pengen menuju Allah, Imam Syarqawi, idza alimta ayyuhal murid, apabila kamu telah tahu wahai murid itu orang yang pengen wusul ke Allah, pengen nyampe ke Allah. Anna syaitana la yaghbulu anka, bahwa setan gak pernah lalai darimu. Ai an idlalika wa igwaika, yakni dari menyesatkan kamu dan ngerusak kamu. Wa muharabatika, dan memerangi kamu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, benar-benar kami akan datang kepada mereka dari depan dan belakang mereka. Ya, setan memang. Jadi setiap orang pasti ada setannya. Fa idza ghafala an dzikrillah waswasa wa idza dzukira khonasa. Kalau dia lupa zikir ke Allah, setan itu bisa ngebisik ke dia. Kalau dia ingat ke Allah, zikir ke Allah, khonasa, setan itu pergi, mundur, lupa lagi, masuk lagi. Jadi kayak hati kita nih, bapak ingat ke Allah, Allah itu setan keluar. Lupa be, setan masuk lagi. Kita ingat lagi ke Allah, Allah keluar lagi. Kita lupa lagi, masuk lagi. Jadi setan sebetulnya seringan nyarang apa seringan kuat? Nyarang. Takutnya udah ngejar rumah, udah berumah tangga.
Jadi yang bisa ngeluarin setan dari hati, dari akal kita tuh zikir. Nah, zikir itu kan apa? Jadi orang Arab mah zikir itu nyebut ya zikir. Kita baca la ilaha illallah zikir. Nyebut dalam hati ke zikir artinya ingat. Zikir juga. Jadi zikir mah bisa arti nyebut, bisa arti ingat. Nanti zikir yang double itu mulutnya zikir, hatinya ke ingat. Nah itu yang kelas nomor 3. Yang paling bawah itu yang zikir mulut doang. Hatinya kemana gitu. Tapi kata ulama itu ke bagus dibandingkan udah hati lupa ke Allah, mulut dia jauh dari Allah. Ntar siapa tahu naik kelas gitu kan. Dari zikir goplah, lalai ke zikir hudur. Sampai ntar efek zikir itu orang sadar merasakan bener Allah itu dekat sama kita gitu. Allah itu dekat. Jadi Pak Ida gopala andzikrillah waswasa. Kalau dia lupa dari ingat ke Allah, waswas hatinya. Setan itu ngebisik. Wa idza zakara khonasa. Kalau dia ingat kepada Allah, setan mundur. Makanya kalau orang-orang sufi banyak ulama-ulama kita itu yang ya udah spontan aja hatinya teh Allah, Allah. Ya bari ngobrol, bari ngajar, bari kerja, hatinya mah bunyi bae Allah. Karena dari metodenya gitu Allah, 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 Allah ada yang gitu. Nah nanti itu kalau dalam dunia zikir disebutnya nanti sampai bisa zikir min ghairi takalluf. Dia ingat ke Allah, udah gak berusaha ingat, ya memang hatinya bunyi aja udah Allah. Melek matanya yang pertama diingat Allah. Ngapain dia yang ingat Allah? Nah, mulai jadi kur hobi namanya, mikir hobi. Ada latihan aja, sok baik. Cuman jangan mikir kita bisa begitu tanpa pertolongan Allah. Jadi harus diminta ke Allah. Jangan ngandelin diri. Nah kalau kamu udah tahu setan gak pernah lupa darimu, gak pernah meleng, gak pernah lalai, pala takbul anta amanasya tika biadi. Amanasya tuka biadi. Maka janganlah kamu lalai kepada zat yang nasib kamu ada di tangan dia. Wa huwa Allah. Ay al-itisam. Dia ngandelinnya Allah, berpegang kepada Allah. Fainahu yakfika hammahu. Karena Allah itu akan memelihara kamu dari godaan setan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Jadi Quran ini surat apa ini? Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi sesungguhnya hambaku laisa laka alaihim sultanun. Kamu tidak bisa berkuasa atas mereka. Itu kata Allah kepada setan. Jadi kenapa kalau bahasa Quran itu Robbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala agwiyannahum ajmain. Wahai Tuhan, karena Engkau telah apa kalau bahasa ulama dengan nafsirnya, karena Engkau telah menyesatkan aku. Jadi maksudnya Allah telah menentukan iblis itu makhluk sesat. La aziyanna lahum fil ardi, akan aku hias bumi ini sehingga mereka yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Wala aghwiyannahum ajmain, mereka semua akan aku sesatkan. Nah ini illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah itu. Jadi kalau ikhlas mah karena dia ibadahnya gerak diemnya lillahi ta'ala, karena Allah. Setan mau goda gimana? Mau karena ini tuh enggak ada, karena Allah. Qala hada siratun alayya mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus, maka pasti aku jaga. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Nah itu lanjutannya ayat yang tadi. Sesungguhnya hambaku kamu enggak berkuasa atas mereka. Illa manit taba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mengikuti kamu. Dan yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi makanya setan ke iblis itu di hari kiamat disalahin dan terima. Gara-gara lu nih gue masuk neraka.
Kata iblis lah, kok cuma ngajak lu pakai ngikut. Lah kalau gue memang udah ketahuan, gue mau taruh di neraka. Lah gue ngajak. Jadi nggak pernah kan ada iblis maksa ngikut. Kalau gue enggak. Bisik aja deh. Makanya disalahin dia orang terima kan di neraka ya. Gara-gara lu nih gue masuk neraka kan bareng-bareng sama iblis teh kalau di neraka. Iblis teh bela diri. Lah gue ngajak, salah lu mau. Wa qauluhu, Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya iblis itu tidak bisa menguasai, tidak bisa berkuasa kepada orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Tuhannya. Maka barang siapa yang sadar iman kepada Allah, mengabdi kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, dan sadar butuh kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah, bagaimana bisa Allah gak bakal nolong dia gitu. Makanya ada nabi dulu pernah nanya, nabi zaman Bani Israel. Jadi katanya nabi-nabi dulu itu kalau ada hajat ke Allah itu punya tempat semedi. Nabi-nabi dulu. Kalau zaman Nabi Muhammad kan lagi belum jadi nabi dari umur berapa itu? 35, 38. Nabi itu udah sering ke Gua Hiro. Pergi ke Gua Hiro sebulan, pulang. Kadang-kadang ngambil bekal pulang, kadang-kadang dianterin bekal. Udah kholwat. Jadi Nabi itu bukan umur 40 kholwat terus dapat wahyu. Sebelum itu kan Nabi tiap tahun begitu. Dan yang begitu itu di zaman Nabi bukan Nabi doang. Jadi orang-orang yang punya kecenderungan spiritual apa ya nyepi aja. Apa jadi apa kayak orang mah uzlah, kholwat, menyendiri, tapakur. Nah pas umur ke-40 kan baru datang Jibril mah dapat wahyu. Nabi-nabi dulu itu kalau mau ada perlu sama Allah, ada hajat, mau munajat itu keluar punya tempat. Nah pernah ada seorang nabi cina pas lagi ibadah teh ada iblis nyampe nemenin dia. Jadi kayak orang mah nabi itu lagi ngadep kiblat, iblis itu ada di tengah-tengah dia. Kayaknya kongkong. Jadi bagaimana kamu bisa selamat dari godaan saya, kata iblis. Enggak, ada gue yang nanya. Bagaimana caranya selamat dari godaan lu? Enggak, gue nanya. Apa kuncinya lu bisa selamat dari godaan gue? Orang, gue yang pun nanya. Bagaimana caranya biar selamat dari godaan lu? Jadi peteleng-teleng itu iblis nanya, itu nabi nanya. Ya tetap aja kan jagoan yang menang. Jawab iblis, itu lu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali itu menjauhkan mudariku ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan di Quran kalau orang mau baca Quran itu suruh a'udzu ya. Kan ada lagi yang dari Nabi itu a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahi tammat. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala makhluk. Itu kan kisah Nabi lagi Mi'raj diikuti sama iblis ya. Terus diajarin nama Jibril baca itu ya. Akhirnya Jibril itu ada yang bogol kan pakai api dari neraka itu pergi. Itu bisa buat ngobatin orang kesurupan. Cuman kalau yang baca imannya kendor mah ya kayaknya kurang efek juga. Yang penting yakin. Jadi apa? Mancing ikan di ember ini sih penting yakin. Iman. Jadi gara-gara iblis itu selalu menggoda kita, sedangkan kita itu nggak bisa melawan godaan setan kecuali minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya hikmahnya setan iblis diciptain itu membuat kita akrab sama Allah. Dikit-dikit minta tolong ke Allah, dikit-dikit doa, dikit-dikit minta perlindungan. Jadi ternyata ada bagusnya. Itu kata ulama benar Quran itu. Wa ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah kamu menciptakan perkara yang sia-sia. Tidak kau ciptakan ini sia-sia, pasti ada hikmahnya. Jadi termasuk diciptainnya iblis itu sebenarnya fungsinya itu salah satunya membuat kita kembali kepada Allah.
Qala iblis li rabbih, ini ada nih hadis. Sami itu Rasulullah. Nabi Syaikh mendengar Nabi pernah bersabda, qala iblis li rabbih, iblis pernah ngomong kepada Tuhan Ta'ala, bi izzatika wa jalalika la abrahu, apa ini, agwa ugau uwi bani adam ma damat al arwahu bihim, saya akan selalu menyesatkan anak keturunan Adam selama ruh masih di badan mereka. Kata Allah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, la abrahu aghfur lahum mastaghfiruni, aku akan selalu mengampuni mereka selagi mereka minta ampun kepadaku. Ja'alahullahu laka aduan, Allah menjadikan iblis sebagai musuh. Inna syaitona lakum aduan. Ayatnya segini doang. Perasaan lanjutannya ada fatakhidhu aduan. Sesungguhnya setan bagi kalian Allah jadikan sebagai musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Tujuannya supaya mengumpulkan kamu, dengan sebab adanya setan itu mengumpulkan kamu kepada Allah. Li'annaka idza aradta annahu la taqata laka ala muqabalati bi nafsika. Karena sungguhnya kamu apabila kamu sekarang udah sadar kamu gak bakal mampu melawan setan dengan dirimu, karena kamu itu lemah, payah, la mahalata alal isti'anati alaihi, maka mau bagaimana lagi, nggak ada jalan keluarnya kecuali minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala al-qawiyul matin, dan minta tolong kepada Allah dan tawakal kepada Allah, bidakihi angka untuk mengusir setan darimu. Pada waktu syaitan hiya alati raddaka al-haqqu biha ilaihi wa jama'aka biha alaihi, maka setan sebagai musuh adalah perkara yang membuat kamu kembali kepada Allah dan mengumpulkan kamu kepada Allah. Wa hadza huwa ghayatul maqsud, ini adalah puncak tujuan. Walau la amru ta'ala bil isti'adzah minhum masta'adhu minhu wa man huwa hatta yasta'adhu billahi haraka nafsi. Dan Allah memberikan kamu nafsu, menggerakkan nafsu untuk ngikutin kemauan-kemauan nafsu, agar kamu senantiasa menghadap kepada Allah dengan sebab adanya nafsu. Karena kamu juga nggak bisa melawan nafsu kalau dengan dirimu. Kenapa? Karena nafsu itu udah bercampur dengan darah dagingmu. Jadi yang bisa melawan hawa nafsu adalah orang yang lebih kuat, sesuatu yang lebih kuat darimu, dan tidak ada yang begitu kecuali Allah. Faqad da'aka bihadza ila dawamil iqbal. Oleh karena hal-hal seperti inilah mendorong kamu untuk senantiasa menghadap kepada Allah. Wali anna hadu min dakhilil bait wa tawakkul 'ala al-bidayat bait wa lismi jihad fi jihadil akbar. Jadi kalau ngelawan setan mah itu ngelawan musuh yang di luar badan. Kalau ngelawan nafsu mah ngelawan musuh yang ada di dalam badan. Walidha sumiyya sallallahu jihaduha bi jihadil akbar. Oleh karena inilah Nabi menyebutnya dengan jihad gede. Ini mah jadi manusia mah tetap aja disuruhnya sadar dia itu lemah. Dia itu nggak punya daya upaya, la haula wala quwata. Karena dia sadar nggak bisa, dia ngandelin dirinya, menghindari godaan setan, menghindari nafsu. Karena dia sadar dia lemah, akhirnya dia sering doa kepada Allah, minta tolong ke Allah, minta perlindungan kepada Allah. Jadi adanya setan, adanya nafsu itu bagus buat kita. Jadi kalau nggak ada musuh, nggak ada perjuangan. Sedangkan perjuangan melawan setan, melawan nafsu itu pahalanya gede. Jadi intinya apa? Ya yang nggak bisa digoda setan itu
orang yang ikhlas dan orang yang kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Kalau bukan karena perlindungan Allah, nggak bisa selamat kita dari setan dan dari nafsu dan godaan orang sakti. Ya kayak dirinya teh punya amalan, punya hijab, wah moga bakal santet. Nggak, yang tak bisa tuh. Dan itu mah kehendak Allah. Kita mah bisanya minta perlindungan. Kalau dilindungi nggak diizinin Allah ya nggak kena. Gitu. Jadi kalau kita kepedean ya bahaya. Sedangkan kita nggak tahu kehendak Allah. Udah begitulah intinya mah. Al hikmatu sadisa wa ishruna ba'dal mi'atain. Hikmah ke sini mah 226. Nah ini. Man asbata li nafsihi tawaddu'an fahuwa al mutakabbir haqqan. Idlaisa tawaddu ila an rif'atin pamata asbata li nafsika tawaddu'an fa antal mutakabbir. Man asbata li nafsi tawaddu'an, barang siapa yang menetapkan menganggap dirinya orang tawadu. Memang itu gue mau kayak si anu ya, gue mau soal tawadu. Bahwa al mutakabbir haqqan, malah itu benar-benar sombong. Orang yang merasa dirinya tawadu itu asli orang itu pasti sombong, merasa tawadu. Wah, gue mah gak mau kayak si anu, gue mah gak mau sombong, gue mah itu yang sombong, dia yang pasti sombong. Barang siapa yang merasa menganggap dirinya tawadu, maka dia sebenarnya sombong yang sebenarnya. Kenapa? Karena laisa tawaddu, bukanlah tawadu itu illa an rifatin, kecuali dari orang yang merasa luhur, tinggi. Pamata asbata linapsika, pamata asbata, maka ketika menetapkan linapsika kepada dirimu tawaduan kepada sifat tawadu, fa'antal mutakabir, maka engkau sombong. Jadi yang bisa tawadu itu orang yang punya kelebihan. Ketika dia merasa dirinya tawadu, berarti dia menganggap diri dia punya kelebihan. Nah, sedangkan orang yang merasa punya kelebihan itu orang yang sombong. Udah jangan tawadu. Iya benar, tawadu teh orang kepengen tawadu aja sombong. Saya pengen jadi orang tawadu, itu orang sombong. Kenapa? Kenapa dia pengen tawadu? Karena merasa dia punya kelebihan. Karena merasa punya kelebihan, dia pengen tawadu. Berarti pengen tawadunya berangkat dari merasa lebih. Sedangkan merasa lebih itu sombong. Udah jangan tawadu. Ya apalagi yang geblek mah pengen dianggap tawadu. Ulah itu mah bohong pisan. Pengen dianggap tawadu. Apa ciri orang sombong? Marah ketika dianggap sombong. Itu ciri orang sombong. Lu mau katanya sombong? Bener. Ya, kalau orang merasa si anu ge muji, lu mau orang tawadu, tipu dia itu. Kan kalau takabur mah nampak, yang susah itu terkibir, hati merasa tinggi, mulut mah ngomong saya mah bukan siapa-siapa, padahal mah merasa siapa-siapa. Barang siapa menganggap dirinya tawadu, maka dia takabur. Karena yang berhak tawadu itu orang yang punya kelebihan. Kalau dia merasa tawadu, berarti dia merasa punya kelebihan. Orang gitu. Orang merasa dirinya lebih baik dari si A, itu orang sombong. Mendingan gua daripada si Anu mah, itu dia sombong. Berarti masih punya mendingan. Masih ada orang yang lebih buruk dari gua, itu sombong. Berarti dia tetap merasa lebih baik dari si A, ya kan?
apa bahasanya, masih ada yang lebih buruk dari gua. Berarti kan dia buruknya teh masih di kita daripada si A itu sombong. Iya sama kan ya. Gua mah nggak mau berteman sama si Anu, takut kebawa-bawa, takut kebawa jelek, takut kebawa kebiasaan jelek, takut rusak. Itu sombong, berarti merasa dirinya baik gitu. Makanya nggak mau bergaul ke si Anu, takut terjadi rusak. Berarti kan nganggap jelek orang. Jadi bagaimana? Lalu gaul sama orang yang kelakuannya jelek, ngindarinnya. Kalau kata ulama mah yang aman mah begini salah satunya. Jangan mau bergaul sama dia, takut buat gak ada manfaatnya buat dia. Halus. Laisal mutawaddi. Bukanlah yang disebut tawadu itu alladzi yang idza tawaddu'a, ketika dia tawadu, ro'a, dia memandang anahu, sesungguhnya dia itu paukoma sona, sebagai pelaku. Itu masih belum disebut tawadu. Kalau orang menganggap dia sebagai aktor gitu, dia yang punya peran. Walakin, tetapi al mutawaddi'a, yang disebut tawadu itu alladzi, orang yang idza tawaddu'a, ketika dia tawadu, ro'a, dia memandang annahu duna masona, dia bukan aktor, dia bukan yang punya peran. Siapa yang ngasih peran? Allah. Itu kan bisa tawadu. Jadi kayak apa sih, main film jadi Wiro Sableng lah, jagoan kan menang mulu, jagoan, dia nggak pernah merasa dia jagoan. Orang gue lebih setel, sakingnya peran gue jagoan, kalau jadi penjahat gue penjahat. Nah dia itu duna masona, bukan dia. Ini mah yang di posisi ini kita begini itu yang ngasih posisi siapa? Allah. Kalau belum bisa memandang ke situ, orang itu belum bisa tawadu karena masih menganggap dirinya ada. Jadi nanti kembalinya orang tawadu itu dia menganggap diri dia itu nonsen, bukan apa-apa. Sebab apapun yang nempel, yang jadi peran kita sebagai apapun kita, dari siapa? Nah, apa kita? Itu kita kosong, nol, itu baru tawadu. Tapi kalau masih menganggap dia, saya mau baru bisa sedekah 1 juta, no dia mau udah 10 juta, itu kan masih sombong. Karena masih merasa dia pelaku. Susah. Jadi kalau ketemu orang yang lebih bodoh, kita nggak menganggap pinteran gua sama dia, sebenarnya yang dilihat tuh Allah be ngasih gua segini, dia segono, gitu. Udah objektif itu mah. Itu Kadir diderekin nama siapa artis yang ganteng? Toming Ho apa? Leming Ho. Nah kalau kita bilang gantengan Kadir, wah itu bohong. Rusak matanya. Banyak rusak lagi. Apalagi ngaku ya. Gue lebih ganteng dari dia. Fitnah. Jadi kalau orang terlintas di hatinya dia merasa orang yang tawadu, maka dia itu hakikatnya malah dia yang sombong. Apa nggak ada manfaatnya tawadu sama orang mah? Apa manfaatnya? Saya mau orang susah, saya mau orang geblek, ibu kita. Dan tawadu mah mau yang pinter, mau yang bodoh, yang dilihat itu Allah gitu. Nah kalau udah ngelihat Allah, siapa kita? Asalnya ke orang. Asalnya dari yang jijik, air mani, terus kemana-mana bawa tai, matinya jadi bangke, rawon, ini resikonya lu udah namanya tasawuf baik jadi begini, berat banget. Dia diuji atau diuji.
at-tawaddu hakiki. Maka yang disebut tawaddu hakiki huwa maka nanasyian an syuhudi adomatihi wa tajalla sifati. Jadi tawaddu hakiki itu munculnya karena menyaksikan Allah. Dan sifat-sifat Allah jelas buat dia. Allah Maha Kuasa. Yang Allah jelas Maha Kuasa. Berarti yang ada di kita Maha lemah. Allah Maha Kuat. Nah, kita lemah. Jadi barang siapa yang menganggap dirinya punya nilai, maka dia nggak bisa disebut tawadu. Jadi pokok orang itu disebut tawadu itu kalau sadar dirinya nggak punya nilai di sisi Allah nol. Dan kalau orang memandang kita masing-masingan aja. Kita punya pandangan tentang orang punya pandangan tentang kita. Tapi aslinya kita mah nol, laki mah. Allah nggak butuh kita mah dicintain kayak udah bagus. Kan nikmat pertama kita tuh diciptain, nikmat kedua itu imdad ijad sama istimdad. Apa sih? Bukan istimdad. Ada sama langgeng ada, tetap ada gitu. Nah baru ntar ada di situ nikmat iman, nikmat akal. Makanya sini di antara ciri orang yang benar tawadu, dia tidak marah ketika dicaci dan tidak marah ketika dituduh orang berbuat dosa gede, karena dia merasa ya harus ayakun lahu indahum qadrun wala jahun wala yaranu bi'an fi qulubin nas. Dan dia tidak merasa punya posisi di hati orang, nggak nganggap apa. Iya, di hati orang tuh nggak kepedean. Jadi apa? Kan kita mah ditipu teh sama akal kita, sama nafsu kita, sama pandangan kita. Kita nganggap orang itu resep sama kita. Kita anggap orang itu hormat, hatinya cinta sama kita. Tapi kalau gedeng udah sial bener. Suudon. Itu walayaro linapsi maudian fi qulubin nas. Dia tidak memandang dirinya itu punya posisi di hati orang. Biasa we. Padahal mah di hati orang teh dia ada harganya umpamanya. Tapi dianya nggak merasa begitu, nggak memandang begitu. Layak dong ida utiba awin takosok walayak rohu ayaduma wayudapu bil kabair. Jadi kayak kita wah kamu orang sombong, kamu rumah apa orang akhlaknya jelek. Iya, lu banyak dosa, kok mati? Wah kecapean. Senang gua punya stok kita kan. Ayo suaranya. Nah, tuh. Nah ini mati teh. Yang ini. Dia habis katanya. Nyala. Yang sono kali. Oh naik no tinggi jadi tinggi. Alah begitu teh. Mana kan? Hah? Itu tuh yang ada colokannya. Nih. Iya itu. Bukan. Yang depan itu tadi nyala tadi. Nah, itu ada lampunya itu mati. Oh, itu yang mati. Nah. Habis baterai. Yang ini mati. Enggak. Itu mati itu banyak. Halo? Ya, udah deh. Dideketin doang nyala deh. Sombong. Wah. Ampun. Apa? Ada. Jadi kalau yang udah di
dipandang Allah, yang dipandang keagungan Allah, sifat-sifat Allah, ya dirinya sirna. Kalau sirna ya dirinya nggak ada, nggak, ya bukan apa-apa. Karena yang dia lihat apapun yang ada di dia ini semua kehendak Allah. Ya, kalau orang udah tawadu mah hilang di hatinya teh pohon ketakaburan, cinta riasah, apa itu, kepangkatan. Ya kita mah karena capek itu karena masih apa sih, butuh sama anggapan, pandangan orang itu yang ngejak capek mas sebetulnya. Selama orang masih apa, takut dihina, kepengen dipuji, selama itu orang itu belum disebut merdeka ya. Kan merdeka itu kalau orang itu terbebas dari perbudakan. Ya kalau orang masih pengen disenengin orang, kan masih dibudak ya, diperbudakin nafsunya. Ya harusnya lepas aja. Ketika ada yang nyaci, ada yang maki, ada yang gedek, itu peran dia. Emang bejatan dia begitu buat. Kayaknya nggak ada yang laporan ke polisi pencemaran nama baik. Hukum gak laku. Tapi susah ya kita ngomong apa nih? Belum tahu dia. Yang mana orang udah tahu. Dia ngomongin lu begini, ya itu yang lu denger, yang denger masih banyak. Ya kan orang tawadhu ntar itu yang gak gampang tersakiti. Ya biasa aja. Jadi kalau kembali ke kalam Imam Syafi'i mah kan nggak mungkin semua orang resep sama kita, nggak mungkin juga semua orang gedeg sama kita. Ya udah, ketika ada yang gedeg sama kita ngapa aneh? Ya memang itu mah hukum alam, harus ada. Dan Nabi Muhammad dia ada yang musuhnya, kalau potongan gua. Ya kudunya kan gitu. Dengerin lah. Yang mau menang baik. Ya sama, gua belum tentu bisa. Kudu kalah aja ya. Cuman artinya kan ketika kita tahu hakikatnya begitu ya tinggal belajar kita. Ya ngeredam itu. Kan Nabi juga pernah gitu. Ada orang berdebat, berantem berdua. Kata Nabi, gua tahu nih sebabnya lu pada berdebat apa. Gua kasih amalan yang kalau lu baca itu perdebatan selesai. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kata setan itu kan dia bisa masuk orang itu ketika marah. Kalau marah, kan kalau Nabi mah kalau kamu marah wudu, atau kalau kamu duduk berdirilah, kalau kamu berdiri duduklah, ngindar. Tapi kalau marah diturutin. Ini omongan kita udah susah. Ntar kita akan lebih nyesel gara-gara orang itu kan mendingan nyesel karena diem dibandingkan nyesel karena ngomong. Ya itu kan kita cukup belajar sama pengalaman kita yang udah. Tapi besok tetap dia lupa lagi. Setan tuh. Gua kan udah diem. Setan di dalam itu. Jadi kalau nggak ada yang apa namanya, yang nggak ada yang nyakitin kita, nggak ada yang nyinggung kita, ya apa manfaatnya pahala sabar, apa manfaatnya pahala tawakal gitu. Pokoknya itu nanti jadi barometer kita di sisi Allah, gimana nyikapinnya. Oke, Pak Sidik mah kita ujian buat orang, iya orang juga ujian buat kita juga ujian buat orang. Nah nanti kalau udah begitu baru disuruhnya tawakal. Allah maha tahu, Allah maha adil. Ya bisa jadi gue begini karena kesalahan gue. Kalau karena kesalahan gue semoga Allah ampunin. Nah yang keren lagi nih, kalau itu kesalahan dia, semoga Allah ampunin dia. Kalau kita kan enggak, semoga dapat balasan. Gua kata dia apa? Lebaran ini mau salah. Gua mau ada sih. Dan kalau suruh berakhlak sama akhlak Allah itu pemaaf. Allah itu wa ya'fu an kasir. Bahkan yang dimaafin Allah lebih banyak.
Jadi kalau belajar jadi Tuhan, belajar jadi Tuhan. Belajar maafin. Dia belum minta maaf, ya saya maafin. Gitu. Nah, Agak seru. Agak penuh banget ini. Keluar. Gampang be gampang be ya. Nyebur. kalau kita kan pengennya kalau tiap orang yang salah sama kita itu umpama pun bener salah umpama, kita pengennya dia dapat balasan. Padahal berarti kalau kita punya salah juga nanti Allah ngasih balasan. Lu lagi si anu pengennya buru-buru dibalas. Ya, lu kan sama. Coba kalau kita minta diampunin, ya Allah kasih dia petunjuk. Kalau dia salah ya biar sadar, diampunin dosanya. Kata Allah ini orang hatinya lembut amat. Gitu. Nanti kita punya salah-salah juga sama Allah ya ditunda, ditunggu, ya diampunin pantas. Kenapa? Kita begitu ke orang. Kan banyak hadis Nabi itu. Barang siapa mempermudah urusan orang, Allah permudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Berarti kan timbal balik. Jadi kayak kita mah umpamanya orang punya utang sama kita, ntar buat tagih di akhirat. Itu sah. Tapi kalau akhlaknya naik lagi, ya Allah saya bebasin. Jangan di dunia, di akhirat kagak bakal saya tagih. Itu. Dan di situ yang dia cari apa? Resepnya Allah sama orang pemurah. Jadi jangan dipikir kalau nggak tagih berarti terhilang jatah kita di akhirat. Nah kalau Allah kan umpamanya mau yang balas berarti siapa ntar yang bayar? Oh bisa lebih gede gitu. Jadi kita mah karena harapan kita ke makhluk, kayaknya ntar peluang kita dapat pahala di akhirat tuh dari kesalahan dia ke kita. Bahkan kalau perlu ya Allah kesalahan dia maafin, saya nggak tuntut. Berarti yang balas siapa ntar? Allah. Nah itu naik kelas lagi kita tuh. Berarti udah mulai rohim, penyayang sama makhluk Allah. Kan itu mah kayak Nabi Ibrahim. Ada orang lapar, taruh makan, ditanya agamanya, agama lo apa? Majusi. Masya Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang kamu sembah bukan Allah. Yang gak sudi. Pas orang itu pergi kan ditegur sama Allah. Ibrahim, dia dari kecil gua kasih rezeki, gua kasih makan. Dia orang nyembah gua udah masalahin. Lu baru kasih makan sekali, orang ditanya agamanya. Itu orang dipanggil, dioper sih. Makan. Ngapa? Tadi ngusir, sekarang boleh. Gua dioperin sama Tuhan. Wah kalau gitu udah masuk Islam tuh orang akhirnya ikut Nabi Ibrahim. Kalau mau marah sama gua, katanya bukan lu Ibrahim. Ya kita mah bermusuh sama orang Islam itu alabatan bermusuh sama orang kafir gitu. Ya kayak ya maaf umpamanya ada orang apa model-model Wahabi Salafi itu kan cuma masalah pemahaman fikih atau tapi bermusuhnya udah kayak orang lain agama, udah kayak kita Islam Katolik, dia Islam Protestan. Nah itu kapan madhab? Maulid bid'ah, ya itu kan buat lu, ongkong maulid bukan bid'ah, gitu. Saya pernah ngobrol begitu. Saya pengen tawaduk yang nggak jadi. Emang apa ternyata kepengen tawaduknya udah sombong. Ya kapan orang itu tawaduk? Nah tadi kalau yang dia lihat itu Allah, yang dia lihat itu di situ semua Allah. Qada, qadar, irodat Allah. Jadi kayaknya hidup kita bakal lebih longsong. Ngalir aja udah. Dan kita punya keinginan kayak kadang-kadang malu. Kita punya keinginan. Allah punya keinginan. Yang terjadi keinginan siapa? Percuma keinginan kita. Jadi boleh punya keinginan, cuma satu yang jangan dilepas, tawakal. Punya keinginan, tawakalnya kagak. Kalau gagal, wah kecewanya bukan main. Dia lupa hidup dia teh yang ngatur Allah. Lah kita mau kita pikir hidup kita yang ngatur kita. Ketika ada gagal, kecewanya kelewat. Ketika sukses, sombongnya lewat. Dan karena apa? Kehijab ke Allahnya. Padahal mah kan syarat orang mukmin itu percaya sama rukun iman. Apa rukun iman yang keenam?
antu minabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Yakin, beriman kepada ketentuan Allah, entah yang baik ataupun yang buruk hakikatnya dari Allah. Udah itu mah rukun iman, simpen di hati, taruh. Sisanya kalau lapar ngandelin takdir apa makan? Makan. Pan rukun iman mah di hati bukan di mulut. Sayyidina Umar kayak pernah lihat anak muda rajin di masjid, zikir, wirid, tanya enggak kerja, enggak, sama tawakal, yakin Allah yang maha mengasih rezeki. Emang lu pernah lihat Tuhan lu dari langit gabruk? Enggak, lu mah bukan tawakal, malas. Jadi karena masuk ke alam dunia mah ada hukum dunia, hukum sunatullah. Jadi hukum sunatullah itu hukum dunia, jangan diandelin, tapi jangan diingkarin, jangan dilawan. Iman nama takdir, kenyang lapar berarti udah takdir. Pas dia lapar, dia ngarepin Allah kasih kenyang, itu melawan hukum alam. Sedangkan sunatullah udah ketentuan Allah. Al-mu'min wallahu a'lam. Ini dikit. Kemarin apa? Cebok. Udah pada tua belajar cebok. Kan salah satu anjuran cebok lagi apa kalau cebok teh masukin jari ke bol. Tapi kan nggak harus dicium. Penasaran kecuali bulan puasa itu nggak boleh, batal. Ini kan mastiin, kan tai itu bisa aja tertinggal di sela-sela lubang. Mastiin dikit, masukin. Dulu ada, jangan ngomongin hakikatnya, cebok yang belum tentu pada bener. Baik, kalau cebok itu bersihin tai dulu apa bersihin air kencing dulu? Kencing dulu. Jadi kalau orang qadil hajat, buang hajat, kalau dia apa makruh, ada yang bilang haram kalau ngadep kiblat atau belakangin kiblat, haram. Kalau di lapangan terbuka, sawah, kalau gabus dulu teh pada kalau buang air teh ke sawah, nah, itu mah makruh. Kalau tasawuf mah haram, haram. Kalau di fikih mah biasanya paling nyampe di makruh, artinya sangat dilarang menghormati arah kiblat. Gimana kalau ngadep kiblat tapi di tempat yang emang dihususin buat berak? Walaupun ngadep kiblat itu mah udah nggak makruh, hilang makruhnya. Jadi makruh itu berlaku, larangan itu berlaku kalau di luar ruang terbuka. Di ruang terbuka umpamanya dibikin pengaling-aling KM karena madep kiblat, hilang nggak makruhnya? Hilang gitu. Jadi yang nggak boleh itu terbuka larangannya. Jadi pernah ada orang kebuatan soleh nggak mau datang ke masjid gara-gara masjidnya itu kencingnya tempat beraknya itu ngadep kiblat. Nah kata kita nggak apa-apa, itu terbuka apa tertutup? Tertutup, ya nggak apa-apa, dia hilaful aula lagi enggak, boleh baik. Yang kebuatan soleh, haji orang nggak boleh ngadep kiblat, tapi nggak tahu batasannya. Itu sama kayak orang lihat kencing berdiri, kayak ngelihat orang ngerjain haram, gitu. Udah makruh itu mah. Gitu. Paslun. Adapun ini itu satu pasal furudul wudu'i, adapun beberapa fardu wudu itu sitatun ada 6 doang fardu wudu mah. Jadi kalau di Syafi'i itu ada fardu, ada rukun. Kenapa ini disebutnya fardu bukan rukun? Kata ulama, karena kalau rukun mah nggak bisa dipisah. Rukun sholat 17, udah dia mah nggak terpisah pekerjaannya sampai kelar. Tapi kalau fardu wudu dia boleh terpisah kan? Umpamanya basuh muka sampai tangan di rumah, ntar nyuci kakinya di masjid, boleh terpisah. Dia mah nggak satu bangunan gitu, makanya disebutnya fardu wudu.
Padahal mah tata kena rukun wudu, fardu wudu. Cuman istilahnya aja yang dibedain. Al awalu an-niyatu, yang pertama fardu wudu itu niat. Apa itu niat? Kalau dipikir niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Bermaksud kepada sesuatu bareng sama ngerjainnya. Itu niat. Kalau dipikir. Kalau yang bermaksud tapi gak bareng disebutnya azam. Kalau dipikir azam. Jadi kayak pengen wudu, niatnya itu bukan niat, azam. Nah kalau niat itu bareng sama ngerjain wudu. Di mana tempatnya niat? Di hati. Kayak sholat kan, gimana sholat tapi nggak baca usoli? Ya nggak ngapa-ngapa. Ada usoli mah dari nabinya nggak ada. Ngucap di mulut mah. Usoli mah ulama aja itu mustahab, dianjurin, bagus. Tujuannya buat bantu hati. Umpamanya nggak usoli, hatinya nggak, udah usoli fardu isya, hatinya udah bunyi Allahu Akbar, baik. Apa tujuan baca usoli? Itu nguatin hati. Yang diucap di mulut itu yang bakal diucap di dalam hati, bantu. Ada lagi yang lucu, usolinya bahasa Arab, niatnya bahasa Indonesia. Itu yang orang nyambung. Kenapa? Tujuan mengucap di mulut biar gampang mengucap di hati. Lah kalau mulut sama hati suaranya mau beda, fungsi dia ngebantu hati di mana? Ya mendingan jangan baca usoli sekalian. Gitu. Jadi kayak usoli fardu isya, Allahu Akbar. Nah pas mulut Allahu Akbar, hati usoli fardu isya. Itu tujuannya ngebantu itu gitu. Nah sekarang usoli fardu isya, apalagi sampai 4 rakaatin mustaqbil kiblat adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah itu buat anak MI, niat itu mah anak SD. Allah yang wajib kan 3 usoli fardu isya, tinggal makmum apa imam. Usoli fardu isya makmuman, kalau imam usoli fardu isya imaman. Ini yang rukun mah ini doang, usoli fardu isya 4 rakaatin, 4 rakaat isya pasti berapa rakaat? Mustaqbilan kiblat, ngadepin sholat pasti madep mana? Adaan pada waktunya, tinggal imam sama makmum. Lillahi ta'ala, kata ulama memang ada ibadah yang nggak lillahi ta'ala, pasti ketolak. Dia mempertegas lillahi ta'ala. Mereka kadang itu suka dibawa, bukan enggak sih. Sholli fardu isya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang rukun mah 3 itu. Nah kayak niat wudhu sama, ntar niatnya tuh boleh nawaitul wudhu, atau nawaitu yang panjang, nawaitu wudhu liropil hadasi, atau nawaitu liropil hadasi boleh. Niat saya ngangkat ngilangin hadas. Karena hadas mah bukan benda nyata, bahasanya rokun, ngangkat ngilangin. Kalau najis mah karena bendanya nyata disebutnya izalah, menghilangkan najis. Hadas dia mah gak kelihatan, rokul hadasi. Najis, izalatu najis, ngilangin najis, itu mah lahjah Arab. Jadi niat wudhu itu yang paling gampang mah itu nawaitul wudhu. Udah segitu dah gitu. Atau dalam hati sadar saya wudhu, udah cukup segitu gitu. Nawaitul wudhu lirofil hadasi, niat saya wudhu untuk ngilangin hadas. Tiap-tiap wudhu ngilangin hadas. Makanya boleh nawaitu lirofil hadasi, niat saya ngilangin hadas itu ke wudhu. Jadi tiap-tiap wudhu itu ngilangin hadas. Gimana kalau punya wudhu lagi? Dia ketika wudhu kedua punya hadas apa enggak? Enggak. Berarti kan tetap pakai nawaitu wudhu lirofil hadasi. Lah hadas apa yang dihilangin orang dia masih punya wudhu, belum punya hadas. Yang aman mah udah nawaitul wudhu doang, saya pada sepuh nawaitul wudhu atau saya wudhu, udah cukup segitu ya. Sebab kalau diterangin panjang lagi, ada yang nawaitul istibahati sholati apa sih lupa. Udah yang paling sederhana mah itu niat saya wudhu atau nawaitul wudhu. Kapan niat wudhu? Bareng sama basuh muka. Nah kalau orang basuh muka umpamanya nah di sini nawaitul wudhu, yang ini udah kena air belum? Belum. Nah
belum kena air. Ini hitungannya muka udah kena semua apa belum berarti? Belum. Berarti basuhan kedua, nah baru kena nih. Ini hitungannya yang ke satu apa kedua? Satu. Karena yang pertama ketika dia nawaitul wudu, yang ini enggak. Jadi kalau dia dari atas gitu, di sini nawaitul wuduanya, saya wudu. Nah ini kena semua. Berarti hitungannya ini baru satu basuhan. Tapi kalau dia niatnya dari sini, nah berarti ini kan masih ada yang belum kena niatnya wudu. Berarti ini basuhan pertama belum sempurna, masih ada yang belum kena air. Nah berarti pas basuhan kedua, ini sebetulnya basuhan pertama berapa? Satu. Karena yang kena kehukuman hadasnya hilang itu yang kekenaan sama niat. Nanti kalau di sapi, ini yang kedua, asal nih ghuslul wajhi, membasuh muka. Jadi kalau 3 kali lebih dari 1 itu mah sunnah, wajibnya mah 1. Nah selesai. Nah cuman kalau 1 ini yang netes ini hitungannya mustakmal. Jadi gini, apa itu air mustakmal? Air yang dipakai, ya air bekas dipakai ngilangin hadas. Mau hadas gede, hadas kecil, itu namanya mustakmal. Air yang dipakai, air bekas ngilangin hadas namanya mustakmal. Mustakmal itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia itu artinya air bekas dipakai. Mustakmal itu artinya tuh air bekas dipakai. Bekas dipakai apa? Bekas dipakai ngilangin hadas. Kalau air bekas nyuci mobil, nyuci baju, mustakmal bukan? Bukan, karena bukan ngilangin hadas. Gitu. Kayak kita mandi biasa ini mah, bukan mandi junub. Air nyiprat lagi ke ember, mustakmal enggak? Enggak. Dan mustakmal itu kalau dipakai ngilangin hadas. Nah, terus muka, kalau baru 1 kali hadas hilang, tapi air yang netes ini masih bawa jejak hadas, maka yang netes ini dihitungnya mustakmal. Nah, itu makanya nanti kalau di Syafi'i, kalau orang ngambil air wudhu kedua buat muka, ketetesan, karena ini air sedikit kurang dari 2 kula, ketetesan mustakmal, rusak yang di sini semua. Ini dihukumnya mustakmal. Air mustakmal ini suci, tapi tidak dipakai bersuci, nggak bisa dulu. Nah dia basuh, nah, hitungannya sah nggak basuhan keduanya? Enggak. Kenapa? Karena yang dipakai air mustakmal. Sama ntar di mandi junub ya. Nah yang kedua umpamanya nggak ketetesan, ketemunya di muka, nah, ini nggak dihukumin mustakmal. Jadi kapan air ini dianggap mustakmal? Ketika berpisah. Jatuh. Kalau masih di sini nggak dihukum mustakmal. Ketemu aja di sini, 2. Nah sekarang ambil air ketiga, ketetesan. Mustakmal bukan ini? Bukan. Karena mustakmal mah yang basuhan pertama, yang kedua mah umpamanya ketetesan itu udah nggak masalah. Oke. Ghuslul wajhi, basuh muka. Mana yang disebut muka? Min mana bipisari rosi ilal zakoni, dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau orang botak dikira-kira tumbuhnya rambut normal di mana? Wa minal watadil yumna ilal yusro. Ini watad, dari cecepil kuping kanan ke kiri. Ini lebarnya. Gitu. Jadi makanya suka main tangannya juga wudhu. Nah, biar keusap semua. Terus apakah wudhu itu harus yakin kena semua? Enggak. Fikih itu tempatnya bukan yakin. Fikih itu tempatnya ghalabatu dzon, dugaan kuat. Jadi kalau secara dugaan mah, kalau basuh udah begini tuh udah kena semua, udah nggak perlu dipastiin. Dia mah nggak harus diyakinin. Dia mah dugaan gede kita ini kena semua. Cukup kalau fikih mah. Ghuslul wajhi. Kalau di tauhid baru yakin. Kalau dipikir mah bukan yakin, zon, ghalabatu zon, dugaan kuat. Gimana kalau orang mukanya ada daging tumbuh? Oh jadi menjalik, umpamanya daging tumbuh. Ini juga harus kebasuh semua karena ini juz muka, bagian dari muka.
Saya pernah lihat ada orang itu ini apa ngewer gitu. Oh iya udah dibahas di kitab ini harus kebasuh semua dia. Karena tetap dianggapnya muka. Asal isu yang ketiga Ghuslul Yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan dua beserta sikut dua. Nah, gimana kalau orang buntung? Ya udah dibasuh sampai sini kalau dari sini. Gimana kalau buntungnya di sini? Gak wajib dan gak punya sikut. Tapi sunnah ujungnya di paprekin air, sunnah tapi gak wajib karena kan sampai sikut. Sampai sini sikutnya ke orang, sunnahnya di paprek air ujungnya gitu. Apa bedanya membasuh sama ngusap? Kalau basuh sekira-kira air ngalir, itu basuh. Jiriul ma'i. Jadi disebut basuh itu ambil air. Nah, sekira-kira air ngalir. Jadi kalau umpamanya ngambil air, basuh apa ngusap? Ngusap. Dan kalau muka, tangan disuruhnya basuh. Malmir pakoer. Nah, kalau gimana ya cara wudunya dari sini kemari? Ini bukan sunnah, ini abdoliyah. Abdol. Kenapa? Karena Allah itu bahasa di Qur'annya itu dan tangan sampai sikut. Itu mah jadi karena menghormat firman Allah dari sini ke sini. Kalau ulama nggak harus gitu. Yang penting mah yang bahasa ini sampai ini. Paling tersunahnya dipanjangin sampai sini. Gitu. Apa tujuannya? Katanya nanti di hari kiamat umat Nabi Muhammad itu dikenalin dari bekas cahaya wudunya. Makanya sahabat itu kayak Buru itu seneng kalau wudu dilewatin, biar cahayanya itu panjangan ntar di akhirat. Ar-rabiu masuk syai'in minarosi. Nah yang keempat ngusap, baru ini mengusap bukan basuh. Ngusap sesuatu yang ada di kepala. Ya kalau orang punya rambut kan berarti kulit, kalau punya rambut, rambut. Atau kalau orang pakai songkok ya boleh, cuman ada aturannya nanti. Nah rambut yang diusap itu mana pala itu? Pala itu ya ini aja pala. Gimana kalau orang rambutnya panjang segini umpamanya? Kan boleh ngusap walaupun selai. Diambil air usap. Ini gak sah. Kenapa? Karena rambut ini yang diusap keluar dari batas kepala. Jadi kalaupun rambutnya panjang yang diusap ya bagian yang masih ditarik ke sono kemari itu masih had kepala. Makanya yang aman mah ya udah sini. Nah dia mengusap gitu. Nah, nanti sunahnya semua. Kalau di Maliki wajib dia mah kalau ngusap rambut itu semua. Maliki. Kalau Syafi'i sunnah semua. Kan gitu tuh. Ini kedepanin lagi. Gitu. Kalau Syafi'i wajib itu ngusap walaupun selembar. Sunahnya semua. Kalau Maliki wajib semua. Bulu roksi. Yang keempat, yang kelima, Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kaki dua sampai mata kaki dua. Kalau ada orang-orang punya mata kaki ya dikira-kira deh normalnya mata kaki di mana. Termasuk sahabatnya suka ngelebihin sampai ke betis. Itu tadi Ghurum muhajalin itu manjangin cahaya. Yang keenam tertib. Jadi muka dulu, baru tangan, baru rambut, baru kaki. Selain 4 ini sunnah. 3 kali ntar sunnah. Kuping sunnah. Pokoknya selain ini sunnah. Berarti ke kumur sunnah, hidung sunnah. Tertib. Sunnahnya mah besok deh. Jadi wudhu mah kalau kayak wudhu sehari-hari bukan buat sholat ini mah. Pengen wudhu tapi nggak pengen lama-lama, yang penting punya wudhu umpamanya. Kan disuruh Nabi tuh dawam wudhu itu banyak hikmahnya lah, banyak padilahnya. Wudhu ya udah ya basuh muka walaupun sekali atau 2 kali basuh muka, tangan, rambut, kaki, udah hilang hadas gitu. Cuman disuruh sempurna itu biasanya kalau buat sholat, suruh yang sempurna, kumur, hidung, apa di tangan dulu Pak, baca ta'awud, rambut, kuping, itu buat kalau ngerjain sholat asli wudhu, menyempurnakan wudhu. Udah kalau buat wudhu sehari-hari mau apa
pengen yang praktis begitu dah boleh. Bahkan ada ulama ngajurinnya gitu. Untuk membedakan antara wudhu dia mau ngadep Allah sama wudhu buat dawam. Saya juga kadang pakai yang itu aja kalau buat wudhu gitu mah kayak wudhu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina wa yu'afina rabbana lakal hamdu kama wajhikal karim alim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir ya Allah li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bil qur'ani imama bi babati kibara wa jami'il muslimin wal muslimat ikhwana. Barona min kulli dini wa khalifu dinal Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.